Oke, baik teman-teman, ini dia kita akan melanjutkan kembali perjalanan menuju di Desa Telayar. Dan seperti ini teman-teman ya, kondisi akses jalan menuju Desa Telayar. Jalannya masih tanah merah di sini dan kecil. Di sekitar jalan banyak kebun sawit ya. Oke, dari simpang tadi menuju ke Desa Telayar ini mungkin sekitar 2 kiloan ya, dan sama sekali tidak ada penerangan lampu jalan teman-teman untuk menuju akses ke Desa Telayar ini ya. Kemungkinan jumlah kakak di desa ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu ramai, sehingga pemerintah terkesan acuh ya dalam pembangunan jalan menuju Desa Telayar ini teman-teman. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di konten Wakdons. Kali ini kita masih di konten Susur Desa. Nah, di Susur Desa kali ini Wakdons akan mengajak teman-teman di salah satu desa yang ada di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Telayar. Nah, di Desa Telayar ini teman-teman ya, uniknya di desa ini memiliki hanya beberapa kakak saja. Jadi warganya tidak terlalu ramai dan didominasi ya daerah ini oleh daerah aliran sungai. Mereka hidup di tepi sungai seperti di belakang saya teman-teman ya. Dan nanti kita akan eksplor lebih jauh desa ini. Kita akan jalan mengelilingi desa ini. Dan tadi kita juga sempat di jalan menemukan salah satu bangunan sekolah dasar. Nah, sekolah dasar tersebut kondisinya bisa dikategorikan kecil, hanya beberapa kelas saja. Nanti akan kita lihat secara lebih dekat, dan itu merupakan salah satu fasilitas yang ada di Desa Telayar ini teman-teman ya. Oke, ikuti terus konten Wakdons di Susur Desa. Oke, baik teman-teman, dan seperti inilah kondisi dari Desa Telayar ya. Ada beberapa bangunan rumah yang ada di sini, dan ini merupakan salah satu warga yang melintas ya. Isi bang. Nah, oke, ini ada beberapa rumah. Kita belum mengetahui secara persis ada berapa jumlah kakak yang menghuni Desa Telayar ini teman-teman. Dan untuk akses jalannya di sini cukup menggunakan kendaraan roda 2 sudah bisa melewati jalan di sekitar Desa Telayar ini. Nah, sekali lagi ya, kita lihat sama-sama ada sungai. Jadi mereka ini menghuni tempat ini dikarenakan di sini ada aliran sungai teman-teman ya. Sungai yang cukup besar, dan banyak juga warga-warga di luar dari Desa Telayar ini melaksanakan aktivitas memancing di sini. Nah, ini bisa kita lihat aktivitas dari warga luar dari Desa Telayar memancing ya. Karena ini adalah salah satu spot memancing yang katanya bagus. Oke, kita bisa lihat sama-sama aktivitas warga sana. Oke, nah ini ada himbauan stop penangkapan ikan setrum. Himbauan dari pemerintah untuk para pemancing yang ada di sini ya. Nah, ini sepertinya adalah sebuah dermaga kecil untuk para pemancing-pemancing ada di sini. Nah, di sini ada rumah. Oke. Seperti di desa-desa yang lainnya, ada perkampungan-perkampungan. Seperti di desa-desa yang lainnya, ada hutan-hutan juga, ada pepohonan-pepohonan besar. Nah, desa ini bisa dikategorikan menarik ya teman-teman untuk kita eksplor. Karena sekali lagi daratannya itu sangat minim sekali dan lebih
didominasi oleh pemandangan sungai. Dan seperti ini teman-teman ya. Kita masih belum melihat aktivitas warga di sini. Rumah-rumah di sini semuanya tertutup teman-teman ya. Mungkin sedang bekerja di luar ya. Nah, untuk di sini juga sudah mulai cukup ramai nih rumah-rumah yang ada di sini. Ada pohon sawit juga. Namun yang patut kita apresiasi dari warga di sini, walaupun akses jalannya cukup minimalis sekali ya teman-teman, dengan penerangan yang juga minim, namun mereka mampu bertahan untuk tinggal di sebuah tempat seperti ini. Dan ini tentunya patut kita apresiasi teman-teman. Nah, jadi seperti ini kondisi rumah-rumah warga berderet seperti ini teman-teman, berderet kemudian menghadap ke sungai. Jadi memang suasana kealamian dari desa ini masih kental sekali terasa. Misi Bapak. Oke, ini ada salah satu warung juga, toko. Dan ini untuk para pemancing. Nah, kembali kita lihat sampan-sampan bersandar di sungai. Dan dari sini kita bisa lihat pemandangan sungai itu lebih jelas, teman-teman. Berjarak hanya beberapa meter saja ya dari rumah warga. Kita sudah bisa menemukan sungai besar di sini. Saya informasikan buat teman-teman semua bahwa pada hari ini ya kondisinya sedang hujan, gerimis, disertai juga dengan halilintar, guntur. Namun kita tetap semangat ya untuk mengeksplor desa yang ada di Kabupaten Mempawah ini, yaitu Desa Telayar. Nah, ini dia lebih jelas kondisi desa dari Desa Telayar ini teman-teman. Kondisi sungainya maksud saya ya, dari Desa Telayar ini teman-teman. Oke, nah ini kita sudah lumayan jauh berjalan. Di sini juga ada surau atau masjid ya. Ya, layaknya sebuah desa, rumah di sini didominasi berdindingkan papan. Oke, ini kita ada di Masjid Nurul Hidayah Dusun Tekam. Oh, ini masuk di Dusun Tekam ya teman-teman, Desa Telayar ini. Oke. Dan sepertinya kita udah memasuki ujung jalan. Sudah tidak ada lagi jalan, teman-teman. Dan jalannya sudah semakin mengecil di sini. Oke, teman-teman, kita tadi sudah berjalan dari awal masuk ya. Di sini kita sudah hampir masuk di ujung jalan. Di sini teman-teman bisa lihat bersama pemandangan sungai. Arus sungai sepertinya sangat deras sekali teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat arusnya sepertinya agak deras. Dan kita tidak melihat aktivitas pemancing di sini. Di sini sebenarnya adalah spot memancing yang sangat diidolakan oleh para pemancing mania yang ada di seluruh Kalimantan Barat, teman-teman. Nama Telayar itu sebenarnya tidak asing ya bagi para pemancing-pemancing yang ada di Kalimantan Barat. Namun bagi orang awam ya seperti saya, ini adalah perdana menginjakan kaki di Desa Telayar ini. Dan kita sama-sama menyaksikan, kita sama-sama mengeksplor seperti apa kondisi
salah satu desa yang bagi saya ini kondisinya sangat menarik untuk kita explore, karena dengan keterbatasan akses untuk menuju ke sini ya, kita masih melihat senyum ramah dari para warga yang ada di Desa Telayar ini. Kita akan mencoba bertanya dengan salah satu warga di sini untuk sedikit menanyakan tentang berapa jumlah warga yang ada di Desa Telayar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita ingin mengetahui nih Pak, kira-kira ada berapa kakak total yang ada di Desa Telayar ini Pak? Ini ada setahu 32 kakak. 32 kakak. Kalau untuk jumlah warganya ada berapa kira-kira Pak? Warga sih kurang lebih 20 lebih orang ya. 20 orang kurang lebih Pak ya. Iya. Dengan keterbatasan akses dan fasilitas yang ada di Desa Telayar ini, menurut Bapak, dalam perspektif Bapak itu seperti apa Pak menyikapinya Pak? Maksudnya? Keterbatasan akses jalan, keterbatasan fasilitas penerangan. Penerangan sih ini ya, ini tenaga surya. Penerangan menggunakan tenaga surya Pak ya. Berarti mengandalkan matahari pastikan Pak. Iya. Nah, untuk menurut Bapak pribadi atas semua fasilitas yang ada di sini, tanggapan Bapak seperti apakah memuaskan atau tidak? Sederhana aja, sedang-sedang ya. Jadi menerima lah Pak ya, fasilitas yang ada sekarang. Iya. Untuk kepuasan Bapak terhadap akses jalan Pak? Masih kekurangan, masih itu belum puas gitu, karena jalan itu termasuk hancur masih. Iya betul sekali Pak. Tadi kita juga menuju ke sini, ya memang kita lihat akses jalan itu sangat memprihatinkan Pak ya. Jadi harapan Bapak kepada pemerintah apa Pak? Minta betulkan lah, baguskan jalan. Baguskan jalan. Ini terakhir pemerintah membuka akses jalan ini tahun berapa Pak? Tak salah aku tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 2000-an kata teh. Itulah 2007 gitulah. Masalah. 2007 Pak ya. Sebelumnya enggak ada akses darat Pak ya? Enggak ada, di sungai ya. Di sungai itu lewat mana Pak? Lewat ini, dari Telayar langsung bawah. Langsung ke Bawah. Mempawah. Oh, jadi seperti itu. Motor raya Pak ya, jadi aksesnya. Bapak udah berapa tahun Pak tinggal di sini? Kurang lebih belasan tahun ada. Belasan tahun Pak ya. Oke. Jadi cukup lama. Profesi Bapak? Nelayan. Nelayan Pak ya. Oke, berarti mengandalkan sumber daya alam yang ada di sini Pak ya. Bubu pukat itu ya. Oke, Bapak, terima kasih banyak Pak ya Sama-sama. atas waktu yang sudah disediakan pada pagi hari ini, dan tentunya ini akan menjadi edukasi buat para penonton ya tentang seputar kondisi Desa Telayar ya, di mana warga sangat memimpikan akses jalan yang layak untuk dilewati Pak ya. Semoga pemerintah bisa mendengar ya, walaupun kakaknya tidak terlalu banyak ya, mungkin secara politik ya mungkin tidak terlalu menguntungkan bagi ya salah satu calon yang akan menjadi pemimpin daerah ya, tapi secara sosial ya, secara kemanusiaan, bahwa masyarakat itu sama, harusnya kita berikan sarana dan prasarana itu tanpa melihat dari jumlah warga dan kakak ya Pak ya, walaupun tidak berpengaruh terhadap jumlah pemilih apa segala macam. Semua adalah warga, wajib untuk kita layani dan kita permudah aksesnya. Baik Bapak, ya sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video Susor Desa Wadons. Baik teman-teman, dan seperti ini ya penampakan dari sekolah dasar yang ada di Dusun Telayar ya. Kita akan lihat secara dekat kondisi dari sekolahnya. Kondisi sekolahnya di sini hanya berapa lokal? 1, 2, 3 lokal saja nih teman-teman. Nah di sini halamannya ya memprihatinkan. Oke, kita akan lihat secara dekat ya kondisi sekolahnya. Oke, bangunannya juga sudah banyak yang lepas di atas ya. Oke, SD Negeri 19 Mempawah.
Timur ya, akreditasi Jalan Telayar Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Nah, berarti ini adalah jalan ya teman-teman, Jalan Telayar masuk Desa Sejegi. Jadi Telayar ini sekarang sudah masuk di Desa Sejegi teman-teman. Oke, berarti kita tadi informasinya sedikit tidak akurat ya. Ternyata ini merupakan nama jalan Telayar ya, masuk di daerah Desa Sejegi. Oke, kita sudah lihat sama-sama teman-teman ya. Seperti ini kondisi sekolahnya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah explore ya salah satu jalan. Sebelumnya Wadons memohon maaf ya untuk teman-teman salah memberikan informasi ya di awal video. Ternyata ini adalah nama jalan ya, Jalan Telayar. Setelah kita lihat di pelang nama SD tadi ya, ternyata yang kita explore tadi adalah Jalan Telayar, bukan desa. Ini Jalan Telayar ini masuk di Desa Sejegi ya, wilayah Desa Sejegi. Oke, nah untuk teman-teman yang lebih memahami ya tentang Jalan Telayar ini, mungkin bisa berkomentar di kolom komentar ya, karena Wadons juga baru pertama kali menginjakan kaki di daerah Telayar ini ya teman-teman. Nah, banyak memang yang mengatakan ini adalah Desa Telayar, ada juga yang mengatakan bahwa ini Dusun Telayar. Nah, setelah kita lihat tadi pelang jalan ya, pelang sekolah, ini namanya Jalan Telayar masuk Desa Sejegi. Nah, tadi kita juga ngobrol ya dengan salah satu warga juga mengatakan bahwa ini adalah Desa Telayar. Jadi kita kurang tahu ya yang mana benar, apakah Jalan Telayar atau Desa Telayar. Yang jelas terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video susur desa Wadons kali ini ya. Semoga bermanfaat tentunya sebagai wawasan dan literasi kita dalam tentunya melihat kondisi dan lingkungan di sekitar kita. Oke, saya Wadons pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.